Jadi pertanyaannya tuh kayak mengenai implementasi Montessori-nya Yang umum aja kan? ya umum aja dan pertanyaan biasa. Dia yang pertanyaan utamanya ke Miss Dea kemarin. Iya karena yang ini ya, yang kelas 1 nggak jadi ya Miss ya? Oh cuman kata dosen tuh takut nggak terkejar Miss. Iya sih kebanyakan kalau dua Soalnya level harusnya ya. iya. Harusnya memang 2 level. Kalau 2 level memang lebih banyak lagi yang Iya, makanya ini. dilebihkan ke wawancaranya. Miss ya, mulai ya Miss ya. Oke deh. Minta kertas dulu boleh nggak ya? Miss bagi kertas ya. Boleh pergi ya. Oke deh. Sebelumnya dengan Miss siapa? Nama saya Regina Miss. Miss Regina ngajar di kelas? Di kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Miss sudah berapa lama mengajar di sini? Di kan ini yayasan ya, karena kalau dari yayasan sudah hampir 12 tahun. Tapi kalau yang untuk SD-nya sejak 2021. Jadi sekitar 5 tahunan. 5 tahun untuk di SD. Tapi di yayasan udah 12 tahun. Iya, ada 12 tahun. Awalnya dari TK dulu. Kayaknya dari Iya. TK. Dari TK dulu baru ke SD. Tadi Yang di Teguh Umar ada Montessori, lalu yang di Sawai juga ada. itu Miss sama ngajar bahasa Inggris. Iya, dia kan kalau TK kan nggak ada yang khusus bahasa Inggris atau apa, tapi kan mereka kalau Montessori itu pengantarnya kan bahasa Inggris. Jadi di situ ada areanya kayak math juga ada, language-nya ada juga, culture-nya ada juga gitu. Sebelumnya Miss Regina memahami tidak mengenai pendekatan Montessori yang diterapkan di sekolah ini? Kalau secara pengalaman sih harusnya sih sudah ya. Sudah mumpuni, cuma kalau mungkin di SD karena kan beda ya sama anak-anak usia dini ya. Jadi kalau SD mungkin anaknya mungkin lebih, mereka bisa lebih mandiri, tapi beda case sih kalau dengan yang untuk TK. TK kadang lebih anaknya lebih ingin didengarin, SD juga pokoknya beda-beda case lah, tapi seharusnya udah bisa sih kita menanggapi anak-anak seperti itu gitu. Iya. Terus bagaimana pandangan Miss Regina tentang penerapan Montessori di sekolah ini? Di sekolah kita di SD Iya, khususnya di ya. SD. Kalau menurut saya sih pembelajaran Montessori itu cukup bagus ya, karena sesuai dengan filosofinya itu kan anak-anak adalah anak-anak senternya ya. Kalau gurunya hanya mendampingi, bukan berarti gurunya lepas tangan. Jadi guru mendampingi anak bebas memilih apa yang mau dipelajarinya hari ini. Kita kan punya 3 area ya, language ada, math ada, culture ada. Jadi selama jam Montessori dari jam 8 sampai jam 12 anak-anak bebas mau yang mana dulu gitu. Jadi tidak terpatok seperti schedule konvensional ya. Jadi ada misalnya jam 8 sampai jam berapa, misalnya matematika gitu ya. Tidak bebas. Jadi makanya kemarin kita minta jadwal, saya harus ini dulu ke anaknya gitu. Kadang mereka mau yang ini gitu. Nah, tadi kan kalau di Montessori itu dia pengantarnya bahasa Inggris. Iya, cuman benar. tetap ada yang bahasa Inggrisnya kan Miss? Kalau bahasa Inggrisnya ada, tapi lebih banyak kita di Montessori-nya karena lebih banyak jamnya di Montessori sih daripada untuk di nasional untuk bahasa Inggrisnya. Ini menurut Miss, bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini walaupun dia udah siswanya sudah berbahasa Inggris, tapi tentang pembelajaran bahasa Inggrisnya gimana? Pembelajarannya materinya ya. Iya, materinya. Kalau menurut saya kalau menggunakan metode Montessori, mereka lebih cepat dapat paham konsep
dari yang kita ajarin. Misalnya kita mau ngajarin verb itu apa, ya, adjective itu apa. Jadi di sini kita udah ada simbol. Jadi di Montessori itu ada beberapa kode. Misalnya untuk pelajaran ini language, kalau noun itu kodenya ada hitam, segitiga hitam. Nanti ada ceritanya juga Miss itu. Jadi mereka nangkap konsep noun itu apa. Kalau kita dulu kan di zaman konvensional, noun itu benda, noun itu tempat, noun itu ini nama gitu kan. Nah, jadi kalau di Montessori-nya mereka paham kenapa bisa dia simbolnya itu. Anak-anak kan sekarang lebih gampang mengingat karena ada sesuatu yang mereka tertarik untuk didengar, untuk dilihat, seperti itu. Jadi noun itu apa? Jadi kalau misalnya verb itu bagaimana? Verb itu kenapa Miss ada verb? Terus kenapa simbolnya seperti bola warna merah? Jadi karena bola warna merah itu kan bisa bergerak. Verb itu aktivitas, bergerak gitu. Jadi ada simbol-simbol. Jadi anak-anak paham. Jadi mereka ada simbolnya, ada kodenya, color code-nya seperti itu. Jadi kalau menurut saya untuk anak-anak belajar bahasa Inggris, materi-materi bahasa Inggris menggunakan metode Montessori, saya rasa sih sangat bagus. Karena yaitu mereka tertarik dengan apa yang peralatan yang dikasih di display seperti itu. Itu kalau simbol-simbol itu Miss, yang mengadakan simbol itu metodenya itu memang dari Montessori? Iya, dari Maria Montessori-nya. Jadi udah dari dulunya udah ada Maria Montessori. Gitu ya? Iya, Maria Montessori-nya yang create barang-barangnya. Jadi nggak hanya English aja sih. Kalau di Math juga ada gitu barang-barangnya. Kalau seperti kan biasanya ada pakai media belajar gitu kan. Kalau di sini memang media belajarnya itu dari Montessori-nya sendiri atau ada dari gurunya juga? Kebanyakan sih dari Montessori-nya. Kalau paling tambahan itu kadang kan kalau barang Montessori kan agak ini ya susah didapat misalnya gitu. Kita ada kan perkembangan zaman ya, perkembangan teknologi. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi seperti apa gitu. Jadi tidak hanya karena ini, tapi tetap kita penjelasannya Montessori-nya dulu, mungkin tambahan misalnya seperti game atau apa kita create sendiri gitu untuk media-medianya. Menurut Miss, apakah Anda tidak melihat di sekolah ini pembelajaran yang berpusat kepada anak? Yang di sekolah kita ya, pasti karena memang berpusat ke anak. Apa yang anak alami, apa yang anak rasakan, misalnya kesulitan, kita memang fokus ke anak. Misalnya ini ada 5 anak misalnya kita ya. Jadi kalau misalnya 4 anak ini sudah master gitu, misalnya sudah bisa, sudah paham, kita nggak harus pegang mereka. Mereka boleh lakukan sesuatu yang lain, misalnya tetap English, tapi mereka tetap fokus pada ke topik kita hari ini. Misalnya kan topik itu verb. Jadi kalau mereka sudah paham verb itu apa, konsepnya apa, simbolnya sudah mengerti, mereka nanti misalnya kita suruh kan anak kelas 2 ya atau kelas 1 kita suruh, kita minta menulis verb apa saja yang pernah kamu lakukan misalnya gitu. Jadi kan itu menambah vocabulary mereka juga. Lalu mungkin anak yang sudah bisa itu karena mereka sudah terbiasa bahasa Inggris, kita suruh buat kalimat. Karena kalau buat kalimat kan agak susah ya. Jadi memang fokus ke mereka. Jadi anak yang satu lagi kalau misalnya masih belum paham, itu misalnya kelemahannya dia kurang dalam berbahasa Inggris, nah kita ajarin dia ini. Jadi yang anak 4 tidak dilepas, yang 1 kita tetap lanjutkan untuk dia bisa mengejar ini lesson plan-nya seperti itu. Kemudian bagaimana praktik tersebut mengenai berpusat pada anak terlihat dalam pembelajaran sehari-hari? Terlihat seperti yang saya contohkan tadi itu jadi kita bisa memberikan apa yang sesuai kebutuhannya ya.
Jadi seperti tadi, anak yang satu, anak A belum bisa untuk menyelesaikan materi atau memahami konsep dari verb, kita fokus ke anak untuk membantu dia memahami konsepnya. Nah, untuk anak yang 4 lagi, nah kita berikan kebutuhan mereka karena sudah bisa itu, jadi kita harus naikkan lagi materinya, tapi tetap di topik yang sama gitu. Jadi semua dapat kebutuhannya dapat. Jadi anak-anak itu kalau kita tidak kasih kerjaan kan mereka pasti bermain, pasti menciptakan sesuatu hal yang membuat kelas jadi berisik, ribut gitu. Kalau penerapannya yang lebih spesifik untuk pembelajaran bahasa Inggris gimana biasanya? Penerapan yang lebih spesifik Montessori-nya Yang berpusat pada anak. berpusat pada anak. Sebenarnya hampir sama ya penerapan yang spesifik. Mungkin ini bisa jadi contoh seperti yang tadi kita kasih gimana ya bilangnya? Saya dulu cuman tidak, biasanya kan kalau di sekolah biasa emang dulu menerangkan. Iya, menerangkan membimbing memang sampai selesai gitu. Tapi kalau di sini nggak yang sampai selesai gitu. Sampai selesai. Jadi kan tapi kan kita punya batasan waktu ya. Jadi misalnya tidak selesai ini kan, kalau anak-anak kan struggle misalnya tidak tahu verb itu yang tadi yang si A, tidak tahu konsepnya, masih perlu waktu, hari berikutnya kita lanjutin lagi gitu. Jadi tetap dia harus bisa paham itu, karena kan setelah verb nanti ada konsep-konsep lain yang dia harus ikuti, tapi kan ini berkelanjutan. Jadi memang harus dia sampai bisa. Terus tapi batasannya misalnya kan kalau kesulitan dalam berbahasa Inggris kan itu agak lama ya prosesnya. Jadi batasannya dia udah paham konsepnya. Jadi kita tidak bisa paksakan dia harus bisa seperti temannya yang bisa sudah menulis kalimat seperti itu. Paling hanya saja dia hanya merangkai kata menjadi kalimat yang benar seperti itu. Itu sih. Terus Miss, bagaimana kemandirian siswa dikembangkan di sekolah ini? Kemandiriannya. Iya, di sini juga ditanamkan untuk mandiri ya. Jadi kita ngajarin anak to help me to help myself gitu. Jadi mereka memang harus memang harus bisa untuk mandiri, karena semua dilakukan ini sendiri, dan itu ada bantuan dan dorongan support dari gurunya juga, karena beda anak beda case, karena di rumah kita tidak tahu seperti apa mereka ya, biasanya mungkin dilayani. Kalau di sekolah kan memang harus mereka sendiri, jadi mereka harus wajib bisa. Makanya banyak orang tua bilang kalau di sekolah kenapa mandiri sekali, di rumah enggak, mungkin pembiasaan ya. Jadi di sini memang harus melakukan sendiri, jadi mereka punya locker sendiri, jadi mereka harus take care sama locker buku-bukunya dirapiin apa segala macam, pensil juga udah punya sendiri. Jadi kan sekolah sudah menyediakan semua ya, pensil penghapus, pensil warna, jadi itu mereka harus take care sendiri. Jadi nanti makan siang kan kita sampai jam 3 ya, jadi ada lunch time, mereka menyiapkan meja mereka, jadi ada piket kelas, jadi mereka lakukan sendiri, dipantau dengan guru di kelas seperti itu. Ada juga yang siswanya pakai shadow teacher ya Mas? Iya ada, benar. Jadi kalau yang itu bantuan lebih, karena kan ada beberapa case yang misalnya kayak ADHD, butuh dia yang emosionalnya belum stabil, ada beberapa case yang memang membutuhkan shadow teacher. Jadi shadow teacher ini fungsinya untuk mendukung si anak supaya bisa mengikuti secara aktivitas secara normal seperti itu. Kalau anak-anak ini Miss, kalau dalam belajar itu mereka sudah terbiasa mandiri atau hanya di luar jam pelajaran kayak tadi makan atau mempersiapkan dalam pelajarannya ya? Dalam pelajaran gimana Miss? Itu mereka sudah terbiasa? Mandiri artian dalam belajar seharusnya sih sudah, karena kan setelah kita menjelaskan, biasanya itu kita jelasin dulu ya
materi kita apa, misalnya verb itu apa. Nah setelah itu kita minta tugas ini mereka kerjakan sendiri seperti itu. Lain halnya dengan anak kelas 1 ya, mungkin masih butuh bimbingan. Kalau untuk kelas 2 saya rasa sih sudah. Jadi mereka udah bisa untuk mengerjakannya secara mandiri Bisa gitu. dilepas gitu Iya, ya. sudah bisa dilepas. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris itu biasanya gimana Miss? Bisa nampak kalau siswa ini ini sudah mandiri, sudah belum mandiri gitu. Oh, misalnya buat kalimat tadi, misalnya buat kalimat menggunakan kata kerja verb yang udah dipelajari, misalnya it gitu. Jadi ada anak yang sudah bisa buat kalimat sendiri dari pengalamannya, ada anak yang masih harus butuh bimbingan. Miss, ini seperti apa? Misalnya aku nggak punya pengalaman, misalnya gitu. I don't know how to say it, gimana gitu. Kadang kan anak untuk mengungkapkan sesuatu ada yang kesulitan, apalagi buat kalimat ya. Biasanya kalau kalimat itu kan kalau kita lancar karena kita sudah terbiasa dengan ada pengalaman, jadi kita bisa easy aja untuk mengerjakannya. Nah kalau yang dia punya pengalaman tapi dia susah untuk mengungkapkan secara tulisan ataupun verbal, itu akan kesulitan memang untuk menuliskan, mengungkapkan kalimat dalam sebuah kalimat seperti itu. Jadi mungkin kemandirian seperti itu mungkin butuh bantuan untuk mengarahkan ini gimana. Kalau makan itu siapa yang makan, kita bilang gitu kan. Nah terus apa yang dimakan, nah jadilah sebuah kalimat seperti itu. Nah kalau yang sudah mandiri mereka sudah tahu aja gitu makan, karena mereka mungkin logikanya sudah lebih pemikirannya sudah logis, jadi mereka udah tahu aja langsung gini, jadi mandiri langsung cepat mengerjakannya gitu. Ini kan di dalam Montessori ada yang namanya freedom within limits, kebebasan tapi ada batasnya. Iya benar. Itu bagaimana penerapan kebebasan dan aturannya di dalam kelas? Itu makanya kita ada rules buat kesepakatan di kelas. Jadi semua udah disepakati di kelas antara guru dan anak di kelas. Jadi mereka boleh bebas ngapain saja, melakukan apa saja, tapi ada ini misalnya di kelas itu misalnya mau ngobrol sama teman kan boleh, tapi kita ada speak softly, speak in English seperti itu. Kadang kan kalau orang ngobrol suka kebablasan ya, sampai ini gitu, jadi kayak gosip gitu ya. Jadi mereka udah ada rules, speak in English, speak softly gitu. Nanti misalnya mengerjakan sesuatu atau ke sekolah misalnya come on time gitu. Terus menggunakan wearing the complete uniform, kan ada aja yang lupa memakai dasi gitu. Jadi udah ada rulesnya, jadi mereka ingat. Jadi itu kesadaran yang kita menciptakan kesadaran anak gitu. Jadi mereka oh iya I'm sorry. Jadi mereka udah ngerasa berarti nggak lengkap nih, lupa I'm sorry miss gitu, atau gimana I'm sorry friends, seperti itu. Jadi ini sih, jadi limitnya itu yaitu dari rules yang kita punya, kita sepakati gitu. Tadi kan kalau yang untuk mata pelajaran itu siswa bebas milih. Bebas milih. Ya, tapi kalau ini ada siswa tidak diberikan kebebasan dalam memilih kegiatan belajarnya. Kegiatan belajarnya misalnya math atau apa gitu ya. Seharusnya ada. Jadi mereka itu misalnya kan topiknya kayak misalnya culture. Jadi culture itu nanti kita English atau culture apa bebas ya? Spesifiknya English. English ya. Misalnya English kan nanti di satu topik itu kan ada project. Jadi ada juga menulis kursif. Ada juga misalnya topiknya tadi verb ya. Jadi kan ada yang beberapa ini. Jadi saya mau kerjakan projectnya dulu boleh. Tapi mereka harus sudah paham dulu konsepnya. Jadi di awal itu kita harus kasih penjelasan, explanation dulu tentang konsep verb itu apa. Setelah itu mereka bebas mau menulis kursif
membuat kalimat atau juga ada projectnya. Jadi bebas ini melakukan aktivitasnya. Tapi memang dalam seminggu itu kita sudah himbau, karena satu minggu itu kan satu topik, kita sudah himbau. Berarti ini Jumat mereka sudah harus menyelesaikan semua pekerjaannya. Misalnya kita kasih beberapa worksheet, mereka boleh memilih halaman apa saja yang mau suka. Karena di worksheet itu kan ada cutting and paste, ya kita kasih gundalan kan, kasih untuk satu minggu cutting and paste, ada menulis, ada mengerjakan exercise seperti itu. Nanti mereka pilih. Tapi mereka di hari Jumat berarti mereka udah harus selesaikan semuanya gitu. Itu yang tadi yang bebas terbatas gitu. Jadi untuk minggu depan mereka sudah ready untuk topik berikutnya gitu. Berarti secara kegiatan mereka bebas, terus secara materi juga sesuai bebasnya. Hari ini mata pelajaran. Iya, benar. Tapi itu semua kelas yang bebas. Semua kelas. 1-6 berarti bebas. Kecuali kayaknya kelas 6 karena mereka harus persiapan kan karena mereka juga kelasnya sendiri ya. Persiapan untuk ini kelulusan juga. Jadi mereka butuh waktu dan ini kelas yang ini biar mereka fokus ke ujian akhirnya nanti gitu. Mengenai kegiatan yang bebas memilih tadi, Miss, ada tidak pengaruhnya terhadap pembelajaran itu sendiri ya, atau ke anaknya? Ke Pembelajarannya, saya rasa sih tidak ada pengaruh yang besar karena memang sudah sesuai dengan kita ngikutin lesson plan-nya ya. Jadi sudah sesuai dengan lesson plan-nya, jadi tidak terlalu ini pengaruhnya bagus sebenarnya karena udah seperti biasa mereka udah ngikutin, jadi nggak ada yang telat gitu, pembelajarannya juga lancar seperti itu karena mereka sudah dibiasakan dari kelas 1 ya, jadi udah paham dan sudah bisa ngikutin siklusnya gitu, dan malah bagus karena mereka nggak terbebani belajar ini lagi ya gitu, jadi mereka udah kelihatan antusiasnya, misalnya mau ini, jadi mereka juga bebas berpendapat juga gitu. Kalau untuk pembelajaran itu sendiri lancar-lancar aja sih, tidak ada masalah, tidak ada ini gitu. Kalau secara lingkungan, Miss, ada tidak kondisi lingkungan? Bagaimana itu menurut Miss kondisi lingkungan di sekolah ini? Kondisinya maksudnya sesuai apa enggak dengan anak gitu? Apa menurut Miss bagus tidak lingkungan di sini? Kalau kita kan harus menciptakan lingkungan yang sesuai dengan anak ya, dengan kebutuhan mereka. Jadi ya misalnya anaknya bagaimana, kita juga harus sesuaikan gitu. Jadi ada beberapa case misalnya anaknya tidak bisa duduk menyamping gitu ya kan. Kadang kan kita banyak yang nyamping, kadang bentuk apa hadap-hadapan seperti itu ya kan, kayak letter U atau apa. Ada anak yang tidak bisa duduk nyamping, jadi case-nya itu ada di kelas upper ya. Jadi dia duduknya menghadap depan, posisinya udah harus itu. Jadi kita kasih tahu temannya, mereka harus ini, maksudnya mereka mengerti kenapa dia ini harus duduk pas depan. Misalnya membutuhkan papan tulis, dia duduknya pas depan, nggak bisa samping gitu, karena berpengaruh ke matanya, penglihatan ya gitu. Jadi lingkungan itu memang kita ciptakan untuk sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Iya gitu. Misalnya mereka mau belajar di meja ada kursi gitu. Kadang anak ini maunya suka ini baringan di lantai, boleh kita gitu. Makanya di setiap kelas ada karpet, jadi senyamannya anak gitu. Jadi mau gimana, mau kita belajar di luar juga oke gitu. Jadi disesuaikan dengan pembelajaran dan kebutuhan anak. Kalau misalnya cocok untuk belajar di luar, hari itu kita belajar di luar gitu. Mengenai fasilitas, apakah fasilitas yang ada di sini itu menurutnya sudah mendukung pembelajaran atau masih kurang? Fasilitas di sekolah, saya rasa sih sudah cukup mendukung untuk pembelajaran di sekolah. Jadi anak-anak juga enjoy ya. Kita juga gurunya juga cukup
terbantu ya dengan fasilitasnya gitu, seperti material pembelajaran gitu ya. Jadi mendukung sekali untuk pembelajaran di kelas juga. Bagaimana peran lingkungan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Lingkungannya di sini lingkungan sekolah atau kelas gitu. tetangga atau karena kan Pak RT apa segala macam nggak sekolah ini. di sekolah aja ya. Iya, dalam penggunaan bahasa Inggris mereka sebenarnya kan itu sudah memang peraturan tidak tertulis ya, menggunakan bahasa Inggris. Tapi kadang ada yang dari latar belakang keluarga yang memang sama sekali tidak pernah berbahasa Inggris, jadi ada yang ini masih ada yang bilingual gitu. Tapi memang kita ajak anak-anak untuk ajarin temennya gitu ngomongnya ini. Jadi lumayan membantu sih. Jadi Montessori itu makanya ada mixed age group, yang besar ajarin yang kecil. Iya, jadi itu juga makanya mixed age group Montessori dikenal karena itu ya, itu yang besar ajarin yang kecil. Jadi yang kecil belajar dari yang besar. Jadi mereka saling tolong menolong. Jadi sosialnya dapat gitu. Jadi untuk penggunaan bahasa Inggris saya rasa sih sangat terbantu ya dari yang besar seperti itu. Apalagi kita gabungin dari mereka kan dari latar belakang yang berbeda. Jadi saya rasa sih mereka bisa support sama satu sama lain. Berarti ada ya anak yang baru masuk memang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali? Ada. Sama sekali sih saya rasa enggak sih, cuma mungkin dia taunya number aja, warna aja. Tapi kalau untuk ngomong, iya untuk ngomong mungkin dia ngerti tapi nggak bisa ngomongkannya gitu, nggak bisa bilangin, tidak bisa mengikuti ini, tapi dia mengerti gitu. Tapi guru tetap membiasakan seperti itu. Jadi mereka oh ya ini, jadi nanti itu memang nggak langsung dapat ya feedbacknya, tapi dia tahu gitu. Tiba-tiba aja nanti ngomong, oke Miss, I'm sorry. Lu kan kaget gitu, biasanya dia bahasa Indonesia gitu, padahal dia tahu itu I'm sorry itu apa gitu. Itu biasanya Miss kalau khususnya seperti itu berapa lama waktu sampai anak ini bisa ngomong bahasa Inggris itu? Tergantung sih ya, karena nggak bisa juga dipatokin. Tapi biasanya itu 1 tahun mereka tuh sudah ada perkembangan lah bahasa Inggrisnya. Apalagi kalau dia misalnya ini kan ada kelas 2-nya, ada yang dukung kan ngomongnya begini gitu. Biasanya gitu, tapi saya nggak bisa ini patokin juga ya, karena kadang ada sebulan aja dia, karena dia aktif ngomong sama temen, dia bisa ini. Iya, tergantung ini. Iya. Apakah pembelajaran di sekolah ini melibatkan pengalaman sensori? Pengalaman? Sensorinya? Iya. Harusnya iya. Karena sensori itu kan sangat membantu untuk pembelajaran yang lain gitu. Misalnya cara memegang pensil, cara dia berjalan, cara dia bermain, itu sangat berpengaruh ke pembelajaran di kelas gitu. Karena juga nanti misalnya dia saat bermain bagaimana sensorinya, apalagi keluar misalnya tidak tahan panas, tidak tahan apa gitu, jadi tiba-tiba alergi gitu ya kan. Jadi di kelas juga, jadi kita harus siapkan lingkungannya bagaimana seperti dia. Jadi kita udah harus ini tahu juga bagaimana si anak. Lalu kalau misalnya untuk pembelajaran kayak pegang pensil seperti itu, nanti kan di bahasa Inggris kan ada menulis kersif gitu kan. Jadi kalau cara pegang pensilnya juga belum pas, kan harusnya kalau Montessori kan 3 jari ya begini. Ini yang memang sudah normalnya, kan ada anak yang masih begini. Seperti itu, jadi dia harus begini, 3 jari ini dia sudah master lah dibilang ya, sudah pas gitu. Itu membantu untuk aktivitas yang lain, karena nanti ada menggunting, cutting and paste. Nah, berpengaruh juga cara dia megang gunting, itu berpengaruh juga. Jadi sensori itu sangat berpengaruh memang untuk pembelajaran. Ada tidak ini contoh kegiatan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu yang memang menggunakan sensori dari anak? Sensorinya? Iya. Ada, memang semua kayaknya. Misalnya di English tadi kita fokus ke English,
kita ada cutting and paste, misalnya cut and paste, complete the sentence, misalnya complete the sentence by using the words below. Terus cut and paste the word in the box into the blank, the space gitu given. Nah, nanti mereka harus potong itu kan kertasnya baru tempelin. Jadi kalau misalnya sensori atau motorik tangannya belum pas, ini jadi pegang guntingnya berantakan gitu, tidak mengikuti garisnya. Jadi kan pekerjaannya tidak rapi seperti itu. Begitu dia. Bagaimana dampak dari Hasil sensori ini terhadap hasilnya bahasa ya. Inggris Hasilnya lebih ke project sih sebenarnya kalau sensori yang ini, karena kan sensori itu berhubungan ke hasil dari pembelajaran ya kan. Misalnya pembelajarannya sensori mendengarkan, misalnya kita belajar listening, dia kurang fokus di situ, dia harus dilatih lagi. Terus sensori ini misalnya tadi tangannya, motoriknya, untuk cutting and pasting ada project membuat booklet verb seperti itu. Jadi hasil projectnya itu berpengaruh, rapi kah, tidak kah gitu. Terus kan sensor itu feeling, ada sense ini juga kan. Jadi apakah itu sudah beraturan? Kadang kan kita tidak sengaja tidak membuat halaman pertama dalam buklet itu kan, membuat buklet ada 1, 2, 3 halamannya gitu kan, dijadiin buklet. Jadi kita tidak buat nomornya. Jadi mereka bisa nggak menyusunnya itu secara beraturan gitu. Nah, ada anak yang berantakan. Misalnya di buklet pertama itu kan biasanya kalau buklet itu kan di halaman pertama kan cover ya. Nah, ada yang di halaman belakang tuh. Jadi kan berarti sensorinya harus diasah lagi kan. Nah, jadi ada yang di halaman belakang. Nah, biasanya di sini misalnya nama apa segala macam dia buat di tengah seperti itu. Jadi itu memang sangat berpengaruh ke hasil pembelajarannya gitu. Mengenai motivasi belajar siswa nih, menurut Miss bagaimana motivasi belajar siswa di sekolah ini? Kalau pengalaman saya sih yang 1 tahun belakangan ini ya, tidak terlalu banyak motivasi untuk anak kelas 2 karena mereka sudah terbiasa dari kelas 1. Jadi itu tadi mereka bisa memilih, mereka semangat, sudah terbukti kan mereka semangat memilih di jam pertama itu mereka mau pilih apa, berarti artinya mereka udah semangat. Dari rumah berarti sudah terbentuk motivasi dia ke sekolah belajar gitu. Nah, untuk anak kelas 1 mungkin di tahun awal tahun ajaran ya, mereka yang mungkin masih bingung ini ngapain, dia hanya cuma motivasinya untuk nyampe ke sekolah aja. Untuk nyampe misalnya ke kelas belum muncul ya, jadi ini gimana, apalagi yang mungkin dia tidak dari Montessori-nya. Biasanya ya kalau dari TK Montessori dia mungkin udah terbiasa vibe-nya gimana gitu kan, ini setelah ini ada circle time, lalu ada ini, jadi dia ini. Dan kalau yang lain kan masih ada yang nangis malah awal tahun kemarin ada yang nangis, lama itu nangisnya, harus sama satu guru aja gitu. Jadi kita biasakannya itu ini begini, jadi mereka ini kita dukung dengan kita tetap berada di sampingnya, jadi tidak merasa kalau ini lain ya, aneh ya gitu. Pernah ada seperti itu, jadi kalau misalnya saya tinggalin nangis gitu sampai 1 jam pelajaran nggak belajar. Iya, dia bukan karena nggak mau belajar, cuma karena ini ngapain di sini gitu. Mungkin jadi bingung karena belum dapat vibe-nya, ini belajar di sini harus gimana gitu. Jadi bagusnya dari TK Montessori dulu ya. Kalau misalnya dia mau ke Montessori, bagusnya dari TK Montessori gitu. Karena kan dia berkelanjutan. Kita sampai SMP ada gitu. Jadi berkelanjutan, dia udah tahu paham circle-nya bagaimana, gini-gini bagaimana. Tapi kalau yang dari luar Montessori sih harusnya kalau mereka sudah mandiri di TK, seharusnya sih nggak masalah. Karena kalau motivasi untuk belajar itu
sebenarnya tercipta dari lingkungan sebelumnya gitu. Nah, kita tinggal mendukung dan mempertahankan seperti itu. Gitu. Terus Anda tidak melihat siswa ini punya kemauan belajar sendiri? Kemauan sendiri ada. Karena mereka itu yang tadi motivasi di awal dari orang tua sudah ada. Jadi dia udah terbentuk, udah ready. Jadi itu yang makanya kan kalau misalnya sudah selesai, makanya kita ada 15 menit circle time itu untuk membangun motivasi, maksudnya menyadarkan sudah berada di kelas. Berarti dalam 15 menit ke depan kita sudah ready untuk aktivitas pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya gitu. Jadi 15 menit circle time itu sangat perlu. Jadi kalau di konvensional itu maka pembuka ada yang ice breaking atau segala macam. Nah, kalau kita 15 menit itu kita tanya kabar, kan itu gabung kelas 1 kelas 2. Tanya kabar, tanya ini, tanya temannya gimana. Jadi siapa yang sakit, siapa yang ini, tahu nggak kabar ini. Biasanya kan mereka besti-bestian tuh. Jadi ini gitu. Jadi udah ready. Kan ada aja tuh nanti tiba-tiba dia matanya tiba-tiba waktu ditanya nangis, berarti kan belum ready, kenapa ini. Jadi dalam waktu 15 menit itu kita bisa persiapkan biar nanti selanjutnya dia udah ready untuk belajar. Jadi gitu cara memotivasinya sih itu. Jadi dengan kita lebih dekat ke anak jadi tahu masalahnya apa gitu. Kalau peran guru di sekolah ini menurut Miss bagaimana, Miss? Peran guru ke anak atau ke peran guru sebagai guru keseluruhan dalam pembelajaran? Saya rasa sih bagus, mereka udah lebih aktif, apalagi kita ada trainingnya ya. Iya, ada trainingnya untuk Montessori-nya ya. Jadi mereka sudah lebih aktif untuk memakai misalnya material pembelajarannya, terus mencari ide-ide pembelajarannya. Boleh dari luar, kita boleh mencari ide-ide yang berkembang sekarang seperti itu. Jadi saya rasa sih sudah lebih bagus lah, karena kita punya training sekali setahun ada wajib. Guru di sini tuh perannya lebih ke pembimbing atau pengajar? Ke pembimbing. Jadi seperti ini saya bilang tadi kan anak yang jadi senternya. Jadi kita sudah kita kasih ini, jadi anak boleh ngerjain ini bagaimana. Kalau untuk upper class mungkin lebih bisa dilepas ya anaknya. Misalnya mereka punya project di Inggris mencari menulis barang-barang yang ada di sekitar sekolah. Jadi mereka boleh keluar. Jadi kita tinggal mengawasin seperti itu. Bagaimana sekolah atau guru menyikapi perbedaan kemampuan? Misalkan kayak tadi ada yang kalau kayak kelas 1 ada yang memang dari Montessori, ada yang tidak, kan perbedaan kemampuannya ya. Seharusnya sih bukan seharusnya, kalau kita ya di Montessori kan udah tahu kemampuan anak dari awal. Jadi kita kayak ada kasih sebelum dia masuk kan ada kayak trialnya. Trialnya ini fungsinya dia ready nggak dengan materi yang akan kita berikan, atau dia sedang, atau dia sama sekali tidak bisa. Nah itu nanti kita sudah ada daftarnya, nanti dikasih ke guru. Misalnya kalau misalnya kelas 1 kan berarti guru dari lower kelas ya. Jadi udah dapat ini daftarnya, jadi kita udah bisa untuk mengantisipasi anaknya yang ini gimana, anaknya yang ini bagaimana. Karena nanti mungkin bisa kita buat ini materi yang sama, topik yang sama, tapi tingkat kesulitannya berbeda seperti itu. Dia lesson plan-nya juga jadi berbeda, kemampuannya ini gimana. Misalnya yang ini masih introduction, yang ini sudah master gitu, seperti itu. Jadi kalau guru-guru ya udah tahu gitu bagaimana harus menghadapi anak yang misalnya berbeda ini. Bahkan di satu kelas aja, satu rombel itu bisa ada nanti 3 perbedaan gitu. Jadi guru-guru udah bisa mengantisipasi menghadapi yang seperti ini. Jadi kita harus well prepare untuk materi-materi atau media pembelajarannya. Misalnya ini exercise-nya ini apa gitu.
Berarti disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, disesuaikan. Kalau yang lambat beda lagi. Iya, ya beda lagi karena nggak bisa disamakan. Anaknya stres, gurunya stres. Iya. Itu kalau yang kayak kan tadi ada yang ada ADHD, ada autis. Iya. Materinya di Topiknya sama, tapi yang ininya beda, tingkat kesulitannya beda. Kalau ADHD kan terhitung anak pinter ya. Jadi dia cepat jadi kita kasih misalnya kalau anak yang normal misalnya 2 aktivitas, kalau dia mungkin bisa 5 atau lebih seperti itu. Jadi kalau dia tidak dikasih aktivitas, jadi dia nanti mengganggu temannya. Nah, nanti kita yang malah stres lagi kan, nggak, malah kita yang jadi marah sama si anak, padahal anak itu dia butuhnya kegiatan gitu. Jadi dia putar-putar gangguin ini, nanti ajak ngobrol ini gitu. Jadi situasi pembelajaran malah tidak kondusif. secara akademik Bagus. cuman Kalau sosial ADHD gitu ya. sosialnya dia masih ada ego, terus dia kan suka lompat-lompat kalau ADHD. Jadi misalnya tadi mau ngambil pensil warna, karena ada yang terdistrak, dia lihat sesuatu jadi berhenti. Jadi kan kita ya harus liatin dia, tet kok lama nih anak kembali, ternyata dia udah ke ini kegiatan yang lain gitu. Dia bisa gitu. Distract gitu ya. Iya. Tapi Gampang. semua itu mereka pakai sudah teacher. Tidak semua. Ada yang udah nggak pakai. Ada yang udah enggak, seperti di kelas Newton itu dia dia nggak pakai CG tapi ikut LS Learning Support, udah enggak lagi gitu. Dia tergantung sih, karena kan pertumbuhan perkembangan anak semakin bertambah umur kan semakin beda case gitu. Kita manusia cuma bisa kayak misalnya bisa nih 1 tahun kalau lihat kondisi di awal gitu ya. Tapi ternyata semakin berkembang secara pemikiran, ini anak semakin ini mungkin lebih banyak, lebih pintar lagi gini, jadi malah harus butuh ekstra pendampingan seperti itu gitu dia. Itu tadi siswa ini beda-beda kemampuannya kan, ada yang cepat, ada yang lambat. Bagaimana cara penerapannya itu dalam pembelajaran bahasa Inggris supaya nanti akhirnya siswa ini capaiannya itu sama? Capaiannya sama. Ya kan kita tujuannya punya kita pengen siswa ini paham tentang verb. Nah, tujuannya kan mereka harus paham tentang verb. Sedangkan kemampuan siswa ini beda-beda. Bagaimana penerapan ini supaya mereka tuh akhirnya nanti sama-sama paham tentang verb ini pembelajarannya. Nah, sebenarnya kalau untuk lesson plan misalnya itu untuk hasil akhir kita tidak bisa samakan karena Montessori ya, karena sesuai kebutuhan mereka. Tapi kalau misalnya hanya untuk konsep dasar kita bisa sama. Jadi misalnya ini sudah paham nih, ya kan? Lesson plan-nya itu memahami pengenalan introduction of verb. Sudah, ini udah dapat nih semua, berarti itu kan sama. Tapi kalau misalnya dalam membuat kalimat sederhana menggunakan kata verb. Nah, yang ini, yang si A ini, yang 4 orang sudah aman, tapi dari 4 orang ini ada 2 yang masih harus butuh bantuan gurunya. Miss, kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Yang 2 lagi sudah lewat gitu. Nah, kalau yang si A yang 1 lagi misalnya, nah dia itu butuh. Jadi buat kalimatnya itu dengan menyusun kata, jumble words jadinya ya. Nah, itu. Jadi menyusun kata jadi kalimat. Jadi di situ dia. Jadi ini kalau kamu ngapain ini, nah, dia itu. Tapi untuk hasilnya pasti berbeda, tapi pasti dia melewatinya itu gitu. Kalau di Montessori kan sesuai kebutuhan, nggak bisa disamakan, tapi tetap dapat topik yang sama. Jadi misalnya kalau hanya verb kita buat secara umum, mereka melewati, tapi kan itu ada penilaiannya ya. I itu belum ada inisiatif sama sekali, kalau D itu masih berkembang, kalau P itu progress, ini udah bisa apply-nya ya. Nah, kalau yang memang verbnya sudah apa, kita checklistnya di A gitu. Kalau misalnya dia masih progress kayak seperti tadi 2 orang lagi masih butuh bantuan gitu untuk menyusun kalimat, berarti P. Kalau yang masih berkembang untuk menyusun berarti kita buat D. Kalau tidak ada sama sekali inisiatif, nggak tahu, udah ya, berarti kan dia inisiatifnya tidak ada ya, berarti dia di I gitu. Jadi
untuk hasil yang sama tidak bisa gitu. Jadi memang sesuai dengan iya sesuai kebutuhan mereka. Jadi juga orang tua akan ini sudah tahu kalau masuk Montessori, kita udah kasih tahu, udah ada sosialisasi juga. Tidak bisa kamu samakan anak kamu dengan anak temenmu gitu. Karena anakmu begini, anak temenmu begini gitu. Anak teman ibu gini, ibu begini. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi mereka tetap akan belajar yang sama, tapi hasilnya tidak bisa sama seperti itu. Tapi mereka akan paham apa yang mereka pelajari seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan nanti misalnya sudah naik level, dia sudah bisa paham dengan yang sama dengan si misalnya yang ini yang sudah paham duluan gitu ya, si A sudah bisa mengikuti si B gitu. Jadi nggak bisa kita patokan 1 tahun itu gini-gini gitu. Jadi bisa berubah gitu. Karena kemampuan anak kan berkembang seperti itu. Jadi mungkin di tahun ini dia masih ngikutin observasi seperti itu. Begitu dia. mungkin memang perbedaan untuk sekolah konvensional banyak juga yang Banyak. Makanya itu. Kalau konvensional kan kita juga ada sih nilai angka, tapi itu tidak berpatok karena angka itu kadang kan kalau menjawab kan siapa tahu dia, apalagi anak kelas 1 kelas 2 jawab apalagi yang multiple choice-nya kan dibaca tidak ya kan, ternyata benar gitu kan, pas waktu ditanya nggak tahu gitu. Jadi kita penilaiannya itu pakai yang ini IDPA ini sehari-hari. Jadi untuk penilaian yang untuk misalnya kayak final test, mid test seperti itu hanya untuk biar ada yang kelihatan misalnya ke orang tua yang misalnya bingung nih kalau hari-hari gimana, jadi kayak ada bukti seperti ini. Tapi yang untuk checklistnya ini kita penilaiannya sehari-hari gitu. Karena kadang kalau menurut saya sendiri sih, saya aja kadang stres kalau dia dikatakan ujian hari ini gitu kan. Padahal sehari-hari udah bisa nih, udah oke. Pas untuk hari H ujian, lah apa ya, aduh kok jadi lupa semua gitu. Jadi apalagi waktunya dikasih waktu ya kan. Ini jadi udahlah salah. Kalau bahasa Inggris teksnya panjang lagi ya kan, ada reading comprehension lagi ya kan. Itu yang membuat jadi anak-anak berbeda saat hari-hari sama ujian gitu. Itu sih Miss. makasih ya Miss Rika. Iya, sama-sama. Jadi ujiannya kapan nih? Belum ya? Masih ini apa dulu, disusun dulu semuanya. bulan ini insya Allah. Yes. Semoga lancar lah ya. Doain ya, Miss. Iya. Saya aja nggak berani ngambil S2.